Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Immanuel. Kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Berjalan di dalam hadirat Tuhan setiap hari. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 23 ayat 23 dan 24. Salah satu sifat Allah adalah Maha Hadir, di mana kehadirannya tidak dibatasi oleh tempat atau waktu. Hadirat Tuhan adalah istilah yang menunjukkan kepada kehadiran Tuhan. Karena itu, kekristenan yang sejati tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Sebab tanpa hadirat Tuhan, kehidupan rohaninya tidak akan kuat, juga tidak akan mampu menghadapi segala pengaruh buruk dari dunia ini. Belajar dari Alkitab, dapat Anda mempelajari beberapa tokoh yang sangat suka dan sangat cinta serta sangat merindukan hadirat Tuhan. Yang pertama, Yakub adalah orang yang sangat menyukai hadirat Tuhan. Kejadian 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Yakub sangat menyukai hadirat Tuhan. Itu sebabnya Yakub selalu tinggal di dalam kemah. Bahkan dalam Bilangan 24 ayat 5 dikatakan, alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub. Mengapa kemah Yakub itu dikatakan indah? Karena Yakub adalah pribadi yang suka mencari hadirat Tuhan. Lewat persekutuannya dengan Tuhan di dalam kemah, ia bisa merasakan hadirat Tuhan. Kalau Anda suka menjadikan kehidupan yang indah di hadapan Tuhan, syaratnya cuma satu: menyukai hadirat Tuhan dan selalu bersekutu dengan Tuhan dalam kemah. Kemah adalah waktu khusus Anda bersama dengan Tuhan. Kalau Anda tidak punya saat-saat khusus dengan Tuhan, maka dikhawatirkan bahwa Anda akan seperti Esau menjadi seorang pemburu binatang. Kesenangan Esau adalah berburu binatang, artinya kehidupan yang suka mencari kesenangan daging. Akibat kesenangan daging ini, Esau ditolak saat akan diberkati. Apa yang menjadi kesukaan utama Anda di hidup di dunia ini? Artinya, apa prioritas Anda mengisi kehidupan sehari demi sehari yang Tuhan percayakan? Berburu untuk mencari kesenangan dalam kepuasan daging, atau prioritas untuk berdiam dalam kemah mencari hadiratnya? Bila saudara harus memilih untuk memuaskan daging atau ibadah, jalan-jalan tinggalkan ibadah, atau ibadah baru jalan-jalan, saya percaya Andalah orangnya yang suka tinggal di hadirat Tuhan terlebih dahulu, melebihi aktivitas lainnya dalam mengisi kehidupan Anda setiap hari. Yang kedua, Daud orang yang sangat mencintai hadirat Tuhan. Mazmur 84 ayat 10a. Lebih baik 1 hari di pelataranmu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Bagi Daud, Tuhan bukanlah hanya sekedar Tuhan, tetapi Tuhan adalah kekasih dan pujaan hatinya. Daud sudah mengenal Tuhan dengan baik sejak masa mudanya. Bagi Daud, hadiratnya adalah tempat terindah di dunia ini, melebihi segala sesuatu, melebihi kedudukan, popularitas, harta, kerabat, sahabat, pelayanan, dan keluarga. Tidak bisa menjadi pengganti dari kepuasan berada di hadirat Tuhan. Daud sangat mencintai hadirat Tuhan dalam hidupnya. Ketika Daud suatu kali pernah mengalami kelemahan dan jatuh dalam dosa perzinahan, maka pengalaman jauh dari hadirat Tuhan membawa kepada dosa. Dalam Mazmur 51 ayat 11 adalah ungkapan isi hati Daud mewakili orang yang mau
bertobat bila telah jatuh dalam dosa karena menjauh hadirat Tuhan. Jadi jangan sampai hadirat Tuhan atau roh Tuhan meninggalkan Anda. Yang ketiga, Samuel adalah orang yang sangat merindukan hadirat Tuhan. Samuel masih kecil, tapi ada satu hal yang ia rindukan. Itulah hadirat Tuhan. Walaupun Samuel masih kecil, tapi dalam hatinya sudah timbul satu kerinduan akan hadirat Tuhan. Samuel selalu mengingat bahwa dirinya adalah anak hasil jawaban doa dari seorang ibu yang sangat merindukan hadirat Tuhan. Hana namanya. Itu sebabnya Samuel sangat merindukan hadirat Tuhan. Terbukti Samuel ini tidur dekat tabut dalam ruangan Mahasuci. 1 Samuel 3 ayat 3. Tabut Tuhan berbicara soal hadirat Tuhan, sebab tabut itu letaknya ada dalam ruang Mahasuci, ruangan yang diterangi oleh sinar kemuliaan Tuhan. Orang yang selalu merindukan hadirat Tuhan itu amat peka terhadap suara Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Samuel sejak umurnya masih muda. Jadi kalau Anda jauh dari hadirat Tuhan, artinya Anda sudah tidak berada dalam suasana tabut perjanjian. Apa jadinya hidup Anda? Sebagai seorang percaya di hadapan Tuhan, Anda sudah tidak ada artinya lagi. Hidup jauh dari tabut perjanjian, maka kehidupan Anda bagaikan sudah mati walaupun masih bernapas. Apa yang bisa dikerjakan oleh orang mati? Sama sekali tidak ada. Kehidupan itu sudah tidak berguna lagi, baik bagi Tuhan maupun bagi sesama manusia. Itu sebabnya mari milikilah satu tekad Yakub untuk selalu menyukai hadirat Tuhan, tekad Daud untuk selalu mencintai hadirat Tuhan, dan tekad Samuel yang selalu merindukan hadirat Tuhan. Mari ikuti saya berdoa. Bapa Sorgawi yang baik, terima kasih kalau Roh Kudus-Mu selalu membangkitkan kesukaan akan hadirat-Mu, agar aku semakin mencintai hadirat-Mu, sehingga akhirnya aku menjadi seorang yang sangat rindu hadirat-Mu dalam kehidupanku ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bahkan sahabat sedang melakukan perintah agung Tuhan Yesus agar mengabarkan Injil. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like dan share saja. Salam dari saya, Pendeta Immanuel dan tim.